Umur beliau 63 tahun. Dan beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul ketika usia 40 tahun. Dan dikatakan usia sempurnanya seseorang dari akalnya, sikapnya, cara berpikirnya itu 40 tahun. Makanya semua para nabi dan rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla ketika usia 40 tahun. Dan sebagian ulama, dia tidak ingin tahdits, dia tidak ingin meriwayatkan hadis dan berdakwah kecuali apabila usianya sudah 40 tahun. Di antara yang mengamalkan ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, salah seorang muridnya datang ke Baghdad ingin menghadiri majelis Imam Ahmad, maka orang-orang mengatakan kalau Imam Ahmad masih di rumah, belum mengisi di Masjid Jami' Baghdad. Dan tahun berikutnya dia datang, dia menemukan Imam Ahmad mengisi kajian. Maka dia mengetahui Imam Ahmad tidak meriwayatkan hadis kecuali apabila usianya sudah genap 40 tahun, ittiba mengikuti para nabi dan para rasul. Bahkan sebagian muhaddis dia menganjurkan untuk tidak menikah kecuali setelah 40 tahun. Ya, karena ilmu hadis, ilmu yang sangat berat, harus meluangkan waktu dan siap menjadi fakir. Maka Nabi SAW diangkat menjadi nabi dan diutus menjadi rasul ketika usia berapa? 40 tahun. Sebelum 40 tahun Nabi SAW melakukan apa? Sedikit, ya, beberapa tahun sebelum genap 40 tahun. Nabi SAW melakukan i'tizal dan tahannus, berdiam diri di goa. Nabi punya kebiasaan berdiam diri di goa untuk beribadah dengan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi SAW tidak kuat melihat kebobrokan dan keburukan yang dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy. Orang Arab Quraisy, kalau antum baca sejarah, subhanallah, laulal Islam, kalau bukan Islam, mereka sangat-sangat buruk. Mereka pemakan riba. Kemudian mereka menindas orang yang lemah. Mereka seperti binatang, saling menjatuhkan dan mencakar satu dengan yang lain. Sampai mereka memiliki adat yang sangat buruk. Di antaranya, satu wanita itu bisa dinikahkan 10 orang. Dan kalau wanita itu hamil, nanti wanita itu yang menentukan siapa yang berhak untuk menjadi bapak. Dan mereka punya kebiasaan menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Dan perempuan itu tidak dikasih waris dan tidak mewariskan. Dan perempuan itu apabila nikah tidak diberikan mahar. Dan terus dari keburukan-keburukan orang Arab jahiliyah. Dan mereka penyembah patung. Sampai disebutkan kalau misalnya salah seorang di mereka nggak ada patung, mereka membuat tumpukan gunung, kemudian nanti di atasnya dikasih sesuatu, dia tawaf di tumpukan gunung tersebut. Sebagian mereka membuat patung dari makanan. Kalau mereka lapar, maka patungnya dimakan sedikit demi sedikit sampai habis. Ya, dan mereka orang yang percaya kepada dukun. Ya, perdukunan dan tukang sihir. Ya, perdukunan dan tukang sihir. Dan semua keburukan-keburukan yang lain. Sampai datang Islam, kemudian dihapus semua keburukan-keburukan tersebut. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memiliki kitab judulnya Al-Masail Al-Jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang dihilangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi SAW tidak kuat, maka Nabi menyendiri. Maka di sini menunjukkan kalau seseorang ingin selamat dari fitnah, dia menjauhkan dari semua keburukan dan dia menyendiri beribadah kepada Allah. Sampai datang tragedi apa? Tragedi Jibril alaihissalam memberikan wahyu, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Maka ketika 40 tahun beliau menjadi seorang nabi. Kemudian menjadi seorang rasul. Dan nabi rasul ada perbedaan. Ya, nanti kita jelaskan pekan depan bismillah. Ya, kemudian
Setelah menjadi seorang rasul, beliau berdakwah 13 tahun di kota Makkah. Ya, dan beliau menghabiskan 10 tahun dakwah apa? Tauhid dan melarang dari syirik. Sampai 3 tahun sebelum hijrah baru Allah wajibkan sholat dengan peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Kemudian setelah itu baru Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Al-Madinah. Dan terus ya sampai beliau berdakwah sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla pada usia 63 tahun. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah. Ya, kita lanjutkan pekan depan bismillah taala. Wassallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.